Pemirsa, seorang pria parubaya, pegawai salah satu kementerian, siang tadi ditemukan meninggal dunia di kamar apartemennya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban, namun petugas medis langsung melakukan tes corona sebelum mengevakuasi jenazah. Petugas kepolisian dari sektor Kemayoran dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang mendatangi apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat menyusul ditemukannya seorang pria yang tewas di kamar. Pria berusia 34 tahun bernama Aris Silitonga itu ditemukan sudah tak bernyawa di kamar apartemen lantai 16. Saat ditemukan, kondisi pria yang diduga merupakan pegawai di salah satu kementerian itu tergeletak di lantai kamar. Korban yang diduga sedang sakit keras sebelumnya sempat meminta bantuan ke resepsionis melalui panggilan telepon. Namun setelah diperiksa oleh petugas keamanan, korban ternyata ditemukan sudah tak bernyawa. Meski terindikasi terserang sakit bawaan, namun guna memastikan penyebab meninggalnya korban, petugas medis puskesmas yang didatangkan ke lokasi tetap melakukan tes corona sebelum dievakuasi. Di jam 9:30 pagi, dia minta tolong CS, katanya minta tolong ke resepsionis. Jadi resepsionis menghubung ke customer service, dari customer service langsung tuh bergegas ke unit, sampai di unit dia tuh udah nggak ada. Dan tadi dari puskesmas udah tes antigen apa segala macam, dinyatakan dia negatif. Guna kepentingan penyelidikan apakah ada unsur tindak kekerasan atau kematiannya murni akibat penyakit yang diderita, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komplotan curanmor yang kerap beraksi di sejumlah masjid di Kepahyang, Bengkulu diringkus polisi. 2 dari 3 pelaku masih berstatus pelajar. Tiga pencuri kendaraan bermotor yang kerap beraksi di sejumlah masjid di Kepahyang, Bengkulu diringkus polisi. Mereka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya kabur saat ditangkap. Para pelaku mencuri sepeda motor di 3 masjid berbeda selama bulan Ramadan tahun ini. Pelaku beratraksi saat korban sedang menunaikan salat tarawih. 2 di antara pelaku yang ditangkap ini masih berstatus pelajar. Yang masih di bawah umur ini lagi pola belajar. Masih dalam pendidikan? Sudah melakukan 2 kali, tapi masih kita lidik lagi untuk pengembangannya. Artinya si 2 orang ini direkrut oleh yang seniornya? Iya, ini yang si inisial A sama yang satu lagi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 kunci letter T dan 2 sepeda motor hasil curian. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada pelaku dan TKP lain yang belum terungkap. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab. Sidang beragenda mendengarkan keterangan saksi yaitu Camat Megamendung dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor terkait kerumunan di Megamendung November 2020 lalu. Muhammad Rizik Sihab hari ini kembali menjalani sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan pada acara di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2020 lalu. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi, yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridala, Camat Megamendung, Hendri Rismawan, serta 2 petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridala, menyampaikan jumlah massa yang hadir pada kegiatan HRS di Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung Bogor 13 November 2020 lalu mencapai 3.000 orang, melebihi batas maksimum PSBB yakni 160 orang. Massa juga tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan jaga jarak. Pihak terdakwa HRS membantah pernyataan Kasatpol PP Bogor dan menegaskan bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Megamendung bersifat internal. Jadi tidak ada masalah apapun yang terkait dengan proses yang ada di peletakan batu pertama yang ada di Megamendung. Jadi ini bersifat mengada-ngada dan dipaksakan, dan menurut saya apa yang telah saya sampaikan berkali-kali bahwa ini adalah perkara yang sangat dipolitisasi.
itu kan sifatnya spontanitas dan itu di luar kemampuan dari pemilik pondok pesantren maupun oleh panitia kalau memang itu ada panitia. Tapi tadi disampaikan itu tidak ada panitia siapapun. Dan kalau di dalam pasal yang terkait dengan mega bendungan ada penghalangan oleh petugas, itu semua saksi mengatakan tidak ada penghalangan oleh pihak panitia maupun oleh pihak pesantren ke petugas. Jadi ini kalau penghalangan juga menurut saya itu sudah gugur dengan sendirinya. Tapi nanti kami lihat proses perkembangan persidangannya. Tapi ini seperti saya sampaikan tadi bahwa perkara yang dipaksakan tentunya ada 1000 alasan untuk mencari supaya seakan-akan itu adalah perkara yang bisa dibuktikan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis mendatang, masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Bayu Lela Muda, dan Yulia Lorena, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang terkait adanya dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Joseph Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26 dan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Polisi telah menerima laporan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang pada 17 April yang lalu. Atas laporan ini, polisi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di luar negeri. Polisi juga telah memeriksa saksi ahli bahasa, sosiologi hukum, dan saksi ahli pidana. Sampai sejauh ini, penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Barreskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Pemirsa, kasus pengeroyokan 2 orang anggota TNI dan Polri di Resto Bar Obama Fans Club, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. 1 orang tewas dalam peristiwa itu. Beginilah perkelahian yang terjadi di sebuah restoran di Jalan Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu pagi kemarin. Aksi ini terekam kamera pengawas. Anggota TNI dan polisi menjadi korban akibat insiden ini. 1 orang meninggal dunia akibat luka tusuk dan 1 orang lainnya luka berat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Kita ketahui memang telah terjadi adanya satu keributan ya di jalan apa? Falatehan ya. Falatehan di salah satu klub di sana atau bar di sana sekitar pukul 6.30 pagi hari Minggu yang lalu. Ya. Ini masih didalami. Karena itu ada korban 2 orang, 1 meninggal dunia dan 1 luka berat yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Tim masih melakukan pendalaman tentang permasalahan ini. Ya. Masih didalami oleh penyidik. Saksi-saksi masih kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita tunggu. Tetapi yang penting yang diketahui di sini bahwa solidaritas antara TNI Polri itu masih solid. Oknum-oknum semua yang terlibat di sini ini akan dilakukan pendalaman oleh masing-masing kesatuannya. Seorang pekerja seks komersial mengamuk saat terjaring razia pekat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.